Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini gue mau update hasil dari eksperimen gue yang nggak sengaja kemarin ya. Jadi ini kelihatan di sini ya. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak kutu airnya banyak apa enggak gitu. Ini memang kemarin kultur yang tidak sengaja ya kan. Karena ini seharusnya nih, ini udah jadi green water juga. Tapi ini belum terlalu pekat ya. Kenapa? Karena satu, lagi hujan mulu tiap hari, jadi ini keseringan gue tutup, dan ini gue nggak kenain cahaya. Ini kalau malam bener-bener gelap gulita ya. Jadi ini karena cahaya bener-bener kurang, lagi musim hujan ya kan. Jadi ini juga belum jadi, dan kemungkinan selain karena hujan juga curah hujannya sering, terus matahari jarang, ini kemungkinan juga karena udah ada kutir di sini teman-teman. Akhirnya green water yang gue mau kultur ini nggak jadi. Nah jadi ini pelajaran buat kita, berarti memang bagusnya kalau kita mau kultur kutir itu ya memang nggak bisa kita barengin sama pupuk dan lain sebagainya, karena green water belum jadi ya kan. Akhirnya yang harusnya green water awal itu kita jadikan buat yang harusnya green water di awal itu kita jadikan buat ini supaya jadi green waternya nggak jadi karena green waternya dimakanin sama si kutir. Nah tuh lihat, ini kutirnya juga nggak terlalu berkembang pesat. Nah ini kita dapat pelajaran ya. Ntar ya, nih kutirnya gue kumpulin dulu. Ini udah agak terang soalnya, jadi kutirnya nggak pada ngumpul. Ini udah mau jam 7 ya, jadi udah agak terang nih, nggak kelihatan. Tapi ini kutirnya nggak terlalu berkembang teman-teman. Ya, ini dia kutirnya ada tapi nggak terlalu berkembang gitu ya. Nggak gede-gede kan, harusnya gede-gede ya. Kalau kena green water beberapa hari kan harusnya gede-gede ya. Ini yang gue pakai kutir alam semua teman-teman ya. Seperti yang gue bilang kemarin, ini kutir alam semua. Jadi nggak terlalu berkembang juga kutirnya, karena green waternya belum jadi. Nah ini kita lihat di sini. Oke. Tapi beda banget dengan green water yang udah jadi, itu pertumbuhannya pesat banget ya. Apalagi kalau ada chlorella-nya di situ. Biarpun gue tahu ini chlorella yang tidak murni ya. Bisa jadi ini ada alga biru atau ada alga hijau lain di sini. Tapi gue nggak tahu. Tapi yang pasti itu ya teman-teman ya. Jadi gue tidak menyarankan menggabung pupuk dan lain pupuk di kulturan green water yang belum jadi dicampurin kutir di situ, karena akhirnya green waternya nggak jadi gitu. Ini harus gue tambahin starter lagi kemungkinan, karena ini starternya udah habis kepake. Padahal nih kalau dia murni, kalau seandainya dia bener-bener kalau dia bener-bener udah jadi green water nih, kayak gini kutirnya nih, jadi nih tuh gede-gede kan. Kita perbesar ya, ini udah agak terang soalnya, ini nggak terlalu kelihatan. Nih kalau udah jadi kayak gini hasilnya. Kalau green water itu udah jadi kayak gini hasilnya. Tuh ya teman-teman, ini gede-gede ya. Karena memang chlorella ini kan protein tinggi ya. Biarpun gua tahu ini campuran, ini ada chlorella-nya, ada EM4-nya ya. Ini ada chlorella di sini, ada bakteri di sini. Nah ini bagus hasilnya, gede-gede kutirnya nih, gemuk-gemuk gitu, karena protein tinggi, wajar ya. Oke, nah beda dengan yang tadi. Padahal seharusnya itu udah hampir seminggu ya, tapi ternyata yang gede-gedenya malah nggak ada. Awal-awalnya yang gedenya banyak. Awal-awal waktu gue bikin video pertama, kutir yang gede-gedenya banyak, gemuk-gemuk. Tapi kemungkinan yang gede-gedenya udah mati. Nah ini kemungkinan anak-anaknya semua gitu, anak-anaknya semua ini yang tumbuh. Jadi disarankan kalau untuk kultur teman-teman ya memang harus pakai green water yang udah jadi gitu. Ada dua metode ya teman-teman ya. Yang gue dapat dari beberapa sumber ya. Jadi kultur kutu air tuh menggunakan air hijau green water, mau itu chlorella, mau itu pakai yang lain ya kan. Biasanya yang sering dipakai selain chlorella itu teman-teman bisa cek di internet ya, namanya Schenedesmus ya. Jadi yang sering dipakai selain chlorella itu Schenedesmus, dan biasanya di air lele itu salah satunya ada Schenedesmus juga. Ada Schenedesmus ya kan. Schenedesmus itu bisa dipakai buat ke kultur juga. Tapi yang biasanya kita pakai ini kemungkinan sih tebakan gue udah campur-campur. Ini udah ada bakterinya, udah ada chlorella-nya, mungkin ada Schenedesmusnya juga ya kan. Jadi itu yang bisa dipakai. Nah jadi intinya adalah kalau mau bikin kultur kutu air itu, kalau dari beberapa riset yang bagus itu adalah kultur secara terpisah. Memang dua-duanya bisa, teman-teman bisa menggunakan chlorella langsung sebagai media, bisa ya kan. Jadi chlorella itu bisa digunakan langsung sebagai media, kutirnya dimasukin situ. Nah bisa itu. Biasanya kalau yang kayak gitu bagusnya panen, habis kita panen, kita bikin lahan baru buat media, kita taruh lagi kutirnya di situ. Jadi ganti-ganti media, kutirnya diambil, dipindahin. Nah itu pakai cara pertama itu. Cara kedua adalah kita kultur kutir kita taruh sini,
Nah, si chlorella-nya, si green water-nya itu terserah mau apapun, pokoknya mau pakai green water itu kita tambahin ke sini tiap hari. Gitu, tiap hari kita tambahin. Kalau udah agak jernih kita tambahin lagi, jernih kita tambahin lagi gitu. Nah, jadi caranya gitu. Bisa dua cara teman-teman. Jadi bisa teman-teman pakai langsung sebagai media, bisa juga alga hijaunya itu atau alga birunya tadi teman tuangin tiap hari. Nah, tapi kalau menurut hasil banyak ya pembahasan ya kan orang-orang yang sering mengkultur chlorella, dan di beberapa buku yang gue baca juga, mungkin gue sebagian udah gue share di itu ya, yang gue share linknya kalau nggak salah di status YouTube ya. Nah, bisa dilihat di situ gitu. Jadi lebih bagus itu ternyata yang terpisah gitu, lebih bagus kayak begitu. Kenapa kok lebih bagus? Ya, yang pertama ternyata hasil panennya lebih besar, hasil panennya lebih banyak, dan yang kedua itu lebih terkontrol. Jadi kalau kita pakai green water terpisah airnya, kita masukin ke sini tiap hari, itu lebih terkontrol gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari eksperimen nggak sengaja ini part 2. Ini udah selesai ya, jangan minta part 3 ya. Nggak ada part 3 lagi pokoknya. Jadi ini part 2 aja. Kesimpulannya adalah satu, lebih bagus kalau mau mengkultur chlorella itu mau mengkultur kutu air, lebih bagus ya kan bikin dulu green waternya. Nah, jadi jangan digabung. Kemarin kan nggak sengaja gitu, ada kutu air masuk ke sini dan akhirnya apa, green waternya kagak jadi gitu. Biarpun bisa berkembang di awal, gemuk-gemuk di awal tuh, yang di video gue tuh di awal gemuk-gemuk, ternyata itu cuma sebentar aja, habis itu habis semua, kutu airnya kagak jadi ya kan, green waternya juga kagak jadi, dua-duanya kagak jadi, akhirnya gagal panen. Jadi jangan dilakukan itu. Nah, dan yang kedua kesimpulannya adalah menurut penelitian lebih bagus dibandingkan menjadikan chlorella atau green water sebagai media, lebih bagus kita mengkultur chlorella atau green water di media yang lain, terus kita masukin ke sini tiap hari. Nah, itu menurut hasil penelitian. Nah, itu udah diukur berdasarkan hasil panennya, dan juga udah melihat berdasarkan ini kontrolnya. Jadi kita bisa mengkontrol nih, kita bisa mengkontrol keadaan kutu air kita seperti apa. Bahkan mungkin kontrol terhadap kutu Z-nya juga bisa. Kutu jet ya orang bilang ya, atau cyclop ya, kelompok Copepoda itu mungkin kita bisa saring. Jadi nanti ketika chlorella-nya mau kita masukin atau green water-nya mau kita masukin ke sini, disaring dulu. Jadi akhirnya lebih terkontrol gitu. Dan kalau udah penuh gimana, kan nanti green water dikasih terus tiap hari, otomatis penuh dong. Nah, tinggal teman-teman ambil aja, ambil sebagian air dari sini dibuang. Kalau bisa ambil yang di bagian bawah gitu, sekalian membuang sisa-sisa karapaks ya, sisa-sisa kutu air yang udah mati di bawah. Kan banyak tuh karapaksnya, bagian-bagian kulit exoskeleton kutu air itu kan memang ganti kulit tiap berapa hari ya. Orang nyebutnya kalau di udang-udangan tuh namanya molting ya. Orang kutu air itu molting ya, ketika dia molting. Nah, ketika dia molting itu nanti dijatuhin ke bawah semua. Nah, nanti hasil moltingnya itu kutu air yang lapisan kulit exoskeleton yang keras itu ya kan, itu bisa disedot, diambil, dan sekalian membuang bagian-bagian ampas-ampas ya, sampah-sampah, mungkin dari green waternya, mungkin dari dari macam-macam deh, pokoknya ada sampah dari jentik-jentik yang mati misalnya, macam-macam ya, itu bisa kita buang. Nah, itu insya Allah sih kalau prosesnya seperti itu, ini bisa jangka panjang gitu. Oke, gitu ya mungkin teman-teman ya. Sorry baru sempat update nih, karena emang bener-bener nggak sempet banget ya, nggak sempat bikin video. Semoga bermanfaat ya kesimpulan dari gue. Mohon maaf kalau ngomongnya belepetan ya kan, karena lagi meler nih, hidung gue lagi meler jadi ngomongnya belepetan, mohon maaf. Yang penting semoga informasinya bisa tersampaikan gitu. Gue lebih suka bikin video alami ya, alami lagi. Gue lebih suka bikin video itu nggak pakai di edit dulu. Jadi memang bener-bener real. Gue nggak pengen kan biasanya bikin video tuh di videoin dulu, nah baru ntar ngomongnya di studio ya, ngomongnya di dalam, di edit sendiri ngomongnya. Gue lebih suka yang alami gini, lebih suka yang langsung. Jadi mungkin kalau gue belepetan ngomongnya, mohon maaf gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang sering lupa gue omongin gitu, jadi mohon maaf. Mungkin yang lupa gue omongin akan gue tuliskan di status gitu, atau mungkin kita bisa diskusi bareng ya di kolom komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.